Nah, hari ini kita belajar tentang bab 6, satu titik pembelajaran ketiga. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran kedua tentang teks narasi. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan kegiatan membaca teks anak-anak Merapi, peserta didik dapat menjelaskan isi teks narasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengamati PPT, peserta didik dapat menjelaskan hal-hal atau permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi dengan tepat. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyebutkan alasan tokoh yang mengalami perubahan perasaan dengan tepat. Nah, kemudian ibu mau tanya, apakah kalian pernah menghadapi satu masalah? Pernah. Masalah apakah itu? Jatuh. Oke. Nah, perasaannya ketika jatuh itu gimana? Sakit. Ya. Permasalahan apa lagi? Dimarahi karena bersalah. Nah, ketika dimarahi itu perasaan kalian itu seperti apa? Sedih. Nah, ketika merasa sedih itu ada kesalahan apa tidak? Ada. Nah, jadi ketika mempunyai permasalahan itu, ketika permasalahan dengan orang tua, misalkan bandel, nakal, tidak bisa tidak bisa disiplin, itu harus nurut kepada orang tua. Nah, kemudian di sini ada teks narasi. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, unsur-unsur, dan struktur. Nah, pengertian yaitu pengertian teks narasi merupakan karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Kemudian ciri-cirinya itu berisikan tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Kemudian memiliki alur. Kemudian terdapat suatu peristiwa ataupun konflik. Kemudian ada unsur-unsur membentuk seperti tema, latar, atur, karakter, dan sudut pandang. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada informatif, sugestif, artistik. Nah, kemudian unsur-unsurnya itu menggunakan majas metafora, kemudian kata kerja transitif dan intransitif, kemudian dengan menggunakan kata benda, sifat, frasa atau klausa, dan menggunakan kata penghubung, penanda atau urutan waktu. Nah, kemudian di sini ada strukturnya. Yang pertama itu orientasi. Kemudian ada konflik, resolusi, dan koda. Nah, orientasi ini merupakan struktur teks narasi pertama yang merupakan bagian awal. Nah, sehingga penulis akan memaparkan mengenai tokoh, penokohan, latar, tempat, waktu, cerita, dan sebagainya sebagai sebuah pengenalan dalam teks narasi. Kemudian komplikasi. Nah, pada komplikasi ini bagian dari paragraf narasi yang akan menceritakan konflik yang semakin lama semakin rumit dan akan mencapai klimaks. Selanjutnya akan berlanjut ke anti klimaks dan berangsur-angsur konflik tersebut menghilang atau terselesaikan. Kemudian resolusi. Nah, bagian resolusi ini di mana penulis akan memaparkan mengenai jalan keluar dari konflik. Kemudian yang terakhir koda. Nah, koda itu merupakan struktur terakhir, bagian terakhir yang berisi akhir cerita atau penutup. Nah, dari akhir cerita tersebut bentuknya bermacam-macam. Ada yang dibuat penulis berakhir bahagia, sedih, dan ada juga yang dibuat gantung. Nah, di sini ibu akan membagi kelompok. Seperti biasa, seperti kemarin kita sudah membagi kelompok.
bagian kanan yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sebelumnya silahkan dibuka buku Bahasa Indonesia halaman 144. Nah, coba dilihat di situ ada bacaan ya. Anak-anak Merapi. Judulnya anak-anak Merapi. Jadi di sini Ibu menyediakan lembar kerja kelompok di mana teks bacaannya itu ada di buku kalian masing-masing. Ya, ini Ibu bagi. Coba lihat yang nomor pertama itu nomor pertama, aktivitas pertama itu ceritakan isi teks narasi yang berjudul Anak-anak Merapi dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, jelaskan permasalahan apa yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita Anak-anak Merapi. Kemudian jelaskan mengapa tokoh dalam judul Anak-anak Merapi tersebut mengalami perubahan perasaan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa diambil. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu tunjuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang keras, Nama anggota kelompok Budi, Indra, Raka, Sabira, Sonia, Jaya. Ceritakan isi teks narasi yang berjudul Anak-anak Merapi dengan menggunakan bahasa sendiri. Yono dan Yono, Panji dan Ratna berjalan ke sekolah lebih pagi karena jadwal weekend. Mereka tiba di lereng gunung Merapi. Terus Kendel menjadi ketua Bibir Indonesia penduduk desa mengungsi kalau Merapi akan merespi sebaiknya menginjak sebentar. Banyak wisatawan datang ke Merapi naik jeep. Buat jelaskan permasalahan apa yang dihadapi oleh tokoh. Lawannya jika Gunung Merapi berpisah. Jelaskan mengapa tokoh mengalami perubahan perasaan. Karena Panji berkata kalau meletus menakutkan sekali. Gara-gara letus ganda itu si Lenung meninggal. Ratna dan Yono tertawa.
dua. Nama anggota kelompok. Nama Tias Maulana Allah Tiara Dimas. Ceritakan isi teks narasi yang berjudul Langit masih seminar Jelaskan mengapa tokoh menghalangi teman kedatangan. Ya, oke berikutnya. Sekarang bagian kelompok 1. Nama anggota kelompok Anu Nizam Oleh Alfi Naira Fika. 1. Ceritakan isi teks narasi yang berjudul Anak-anak Merapi dengan ceritakan dan sesungguhnya. Anak-anak Merapi menceritakan tentang petualangan di gunung. Jelaskan permasalahan apa yang dihadapi oleh tokoh. Anak-anak tinggal di lereng Gunung Merapi. Seluruh penduduk desa harus mengalami kondisi membaik. Sudah jelaskan mengapa tokoh menerapkan perubahan bahasa karena Ratna dan Yana ikut sedih, tetapi tertawa mendengar Panji mengucapkan Ratna meninggal untuk sendirinya. Oke, dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah baik dalam hal berpresentasi dan hasilnya juga bagus. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke. Nah, dari hasil kalian presentasi, apakah ada yang belum dimengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Berarti sudah paham semua ya? Oke. Nah, di sini Ibu punya hadiah buat kalian karena kalian sudah mengerti. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi yang bertujuan untuk mengukur seberapa pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada teks narasi yang berjudul Si Kembar Seirama. Nah, di situ ada bacaannya. Kemudian soalnya yang pertama itu ceritakan isi teks narasi di atas. Kemudian yang kedua sebutkan langkah-langkah dalam membuat teks narasi. Kemudian yang ketiga, nah ini membuat teks narasi dari gambar berseri yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, ini dikerjakan di lembar kertas kalian masing-masing. Dimulai dari sekitar. Itu kita. Oke. Gambar itu, Bu. Di kertas, Bu. Ya, masing-masing, Bu. Tapi kalau ditulis, langsung jawabannya saja, nggih. Langsung jawabannya saja. Nah, itu kan nomor 1 ceritakan isi teks narasi di atas. Nah, isinya itu
langsung jawaban. Padahal aku kan jadi sampai yang nggak mau respon. Senai kelihatan. Emang Buatan usah ditulis, soalnya tidak usah ditulis. Langsung jawab. Soalnya enggak. Ayo, rumah. Isi teks narasi. Nah, itu kan ada cerita si kembar sebatang kara. Nah, dalam teks narasi si kembar sebatang kara itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang misalnya itu ada di sebuah desa ada 2 orang kembar. Boten, tidak usah. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, langkah-langkahnya kan kalian sudah mengerjakan tadi. Bagaimana? Yang ini kayak yang di lembar kerja kelompok yang pertama. Nah, itu kan satu. Belum selesai nomor 1. Iya, nomor 1. Nomor 2 sudah? Belum. Nomor 1 sudah? Coba sampai ya. Diceritakan sesuai dengan menggunakan bahasanya sendiri. Udah ya, nomor 1 ya. Nomor 3 ini. Nomor 1 belum ya? Gak usah banyak-banyak. Nomor 3. Ya, nomor 1 juga ya. Ya, soalnya sampai nomor 3 saja. Nah, nomor 3 ini membuat teks narasi. Nah, di sini ada gambar berseri yang terdiri dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, dari gambar berseri ini bisa dijadikan sebagai teks narasi. Nah, di sini kalian membuat teks narasi sesuai gambar. Nomor 2 tadi sebutkan langkah-langkah dalam membuat teks narasi. Nah,
Sudah selesai? Sudah. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Semua itu. Tidak apa-apa. Sudah selesai semua kan? Sudah selesai kan? Ya, ayo coba perhatikan Ibu. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang teks narasi. Oke, anak-anak baik. Nah iya, jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang teks narasi, yaitu dapat menceritakan teks isi dari teks narasi, kemudian bagaimana cara membuat teks narasi dari pembahasan seri juga kan tadi, kemudian belajar tentang langkah-langkah dalam membuat teks narasi. Dari sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Oke, kok bisa semua? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Nah, untuk ketua kelasnya dibimbing untuk berdoa. Dari